hormati para peserta dari unsur TNI, Polri maupun sipil, yang saya hormati, saya banggakan para guru, akademisi, dan yang saya hormati, saya cintai anak-anakku beserta upacara pada pagi hari ini dan ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan ini akan saya bacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada upacara peringatan Pendidikan Nasional tahun 2018 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Berkenaan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2018, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 2 Mei telah ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal kelahiran Raden Mas Suwarti Suryadiningrat, seorang tokoh pendidikan nasional yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 ini, kita mengambil tema menguatkan pendidikan, memajukan kebudayaan. Sesuai dengan tema tersebut, marilah kita jadikan peringatan kali ini sebagai momentum untuk merenungkan hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercermin dalam ajaran, pemikiran, praktek pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini juga kita jadikan momentum untuk melakukan muhasabah, mesubudi atau refleksi terhadap usaha-usaha yang telah kita perjuangkan di bidang pendidikan. Dalam waktu yang bersamaan, kita menerawang ke depan atau membuat proyeksi tentang pendidikan nasional yang kita cita-citakan. Pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 ini, kita perlu merenung sejenak untuk menengok ke belakang, melihat apa yang telah kita kerjakan di bidang pendidikan, untuk kemudian bergegas melangkah ke depan guna menggapai cita-cita masa depan pendidikan nasional yang kita dambakan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan nasional kita adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan kebudayaan nasional merupakan akar pendidikan nasional. Disinilah terjadinya titik temu antara pendidikan dan kebudayaan. Jika kebudayaan nasional kita menghujam, kuat di dalam tanah tumpah darah Indonesia, akan subur dan kukuh pula lah bangunan pendidikan nasional Indonesia. Di samping itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan mempertegas posisi kebudayaan nasional sebagai ruh memberi hidup dan penyangga bangunan pendidikan nasional kita. Oleh sebab itu, kebudayaan yang maju adalah prasyarat yang harus dipenuhi jika ingin pendidikan nasional tumbuh subur, kukuh, dan menjulang. Para insan pendidikan dan kebudayaan yang berbahagia beserta upacara yang saya banggakan, atas dasar pikiran di atas pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 ini, kita berkomitmen untuk terus berikhtiar membangun pendidikan yang dihidupi dan didasari oleh kebudayaan nasional. Kita yakin bahwa kebudayaan yang maju akan membuat pendidikan kita kuat. Begitu pula sebaliknya, jika pendidikan kita subur dan rindang, akar kebudayaan akan menghujam kian dalam tanah tumpah darah Indonesia. Oleh karena itulah, pada Hari Pendidikan Nasional 2018 ini, marilah kita satukan tekad untuk menguatkan pendidikan, memajukan kebudayaan. Dengan disertai niat yang ikhlas serta usaha yang keras, tak kenal lelah dalam pengabdian di dunia pendidikan. Para insan pendidikan dan kebudayaan yang saya muliakan dan peserta upacara yang saya banggakan,
kita menyadari bahwa kondisi ideal pendidikan dan kebudayaan nasional yang kita cita-citakan masih jauh dari jangkauan. Kita terus berusaha keras memperluas akses pendidikan yang berkualitas, terus menerus menggali praktek pendidikan yang akan memiliki presisi atau ketelitian yang tinggi sesuai dengan ketentuan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan pembangunan. Di sisi lain yang perlu kita berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya dalam hal budaya. Sebagaimana kita ketahui oleh salah satu asisten direktur jenderal UNESCO, Francisco Bandarin, yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara adidaya, super power kebudayaan. Kita harus menggali kekayaan budaya Indonesia, melestarikan dan mengembangkannya demi terwujudnya Indonesia yang benar-benar adikuasa di bidang kebudayaan. Itulah sebabnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan bahwa kemajuan kebudayaan memerlukan langkah strategis, merupakan upaya-upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Cita-cita pendidikan dan kebudayaan nasional hanya bisa terwujud jika kita bekerja keras dan berdaya jelajah jua. Hanya dengan cara itu, kerja pendidikan dan kebudayaan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia Raya. Pemerintah telah bekerja tak kenal lelah, serta pembangunan dan memperkuat infrastruktur yang dapat menjadi sabuk pengikat pendidikan dan kebudayaan dalam ikatan keindonesiaan, diantaranya betapa pesat perkembangan sarana prasarana transportasi yang telah dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat Indonesia. Jalan-jalan baru yang layak dan memadai telah mampu membuka akses wilayah Indonesia yang terpencil, tertinggal, dan terdepan sehingga terbebas dari isolasi dan saling terhubung. Demikian juga bendungan-bendungan baru yang dibangun dengan cepat dapat mengairi tanah pertanian dan menjadi sumber pembangkit listrik yang menjadikan desa-desa dan wilayah-wilayah lainnya hidup dan penuh aktivitas pendidikan dan kebudayaan. Meskipun terbatas sesuai skala prioritas, bangunan-bangunan baru sekolah juga didirikan di wilayah pedalaman dan perbatasan. Tak heran jika akhirnya anak-anak di pedalaman mulai merasakan nikmat belajar di sekolah yang memadai dan menyenangkan. Begitu pula saudara-saudara kita di perbatasan kini bisa dengan tegak menunjukkan tapal batas negara yang ada hanya ditandai patok, beton, besi atau kayu ala kadarnya, tetapi bangunan indah dan memadai yang menjadikan mereka lebih bangga. Meskipun demikian, harus diakui dengan jujur bahwa hamparan yang luas luar biasa dari wilayah Indonesia menyebabkan semua wilayah tersentuh pembangunan infrastruktur yang menjadi sabuk pendidikan dan kebudayaan dalam ikatan keindonesiaan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang, pemerintah akan memberikan prioritas pembangunan infrastruktur pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3D agar wilayah-wilayah tersebut terintegrasi, terkoneksi ke dalam layanan pendidikan dan kebudayaan.